5 Nahdliyin pergi ke Israel bertemu presiden, langsung dikecam oleh ketua PBNU. Ini tidak paham geopolitik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang terjadi perbedaan pada waktu zaman Gus Dur dengan sekarang, atau memang mereka itu perlu dikecam sebagaimana ketua PBNU karena sangat tidak sensitif pada suasana politik internasional? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pada waktu Pilpres kemarin, tema Israel menjadi hal yang menarik karena itu menjadi tema politik yang terjadi tarik-menarik antara kubu 1, 2, dan 3. Dan sebelumnya ketika ada tema pertandingan sepak bola U23 atau berapa, itu juga menarik karena sebelumnya itu sebagai awalan dari tema politik. Pasca Pilpres atau suasana sudah selesai terkait dengan politik, selanjutnya ada 5 warga Nahdliyin. Apakah itu mewakili Nahdliyin atau tidak? Yang pasti dalam berbagai pemberitaan itu menjadi sorotan yang tajam sehingga dikecam oleh ketua PBNU. Ini tidak paham geopolitik, tidak sensitif terkait dengan kemarin ketua PBNU itu bertemu dengan duta besar Palestina. Ini kok masih terus berkomunikasi, maksudnya bagaimana bisa menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah. Ayo kita baca sebuah berita dan nanti kita fokus perdalam. Meskipun judulnya kalau kita melihat misalkan ya di NU Online itu judulnya PBNU sesalkan 5 Nahdliyin bertemu Presiden Israel, mereka tak paham geopolitik. Begitu juga yang ada detik.com, PBNU sesalkan 5 Nahdliyin bertemu Presiden Israel tak paham geopolitik. Dan yang kalau kita melihat di Tempo, 5 warga Nahdliyin bertemu Presiden Israel, PBNU rusak citra NU di mata internasional. Kita baca yang ada di Tempo. PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, merespon foto yang diduga menunjukkan 5 Nahdliyin bertemu Presiden Israel. Isaac Herzog, ketua PBNU, Syafiq Ali membenarkan 5 orang tersebut warga Nahdliyin, bahkan diantaranya ada pengurus. 5 orang itu setahu saya memang anggota NU. Ada yang tercatat pengurus, ada yang bukan pengurus. Syafiq kecewa atas kunjungan dan pertemuan itu. Menurut Syafiq, mereka bukan dalam kapasitas menekan atau bernegosiasi dengan Israel. Ia khawatir pertemuan itu justru digunakan Israel untuk menunjukkan bahwa ada kalangan Muslim yang berpihak mereka. Pertemuan itu akan dipakai Israel untuk menunjukkan bahwa ada kalangan Muslim yang berdiri di sisi mereka. Bagi Syafiq, pertemuan itu melukai perasaan rakyat Palestina, pun membuat buruk citra NU di mata internasional. Apalagi PBNU saat ini sedang komunikasi intensif dengan otoritas Palestina terkait situasi di Gaza dan West Bank. Pada Kamis lalu, Dubes Palestina berkunjung dan bertemu Ketua Umum PBNU. Wah, ini yang membuat tamparan itu. Yahya Khalil membahas masalah ini. Syafiq mengatakan belum mengetahui alasan 5 orang itu bertemu dengan Presiden Israel, namun PBNU memastikan akan memanggil pengurus PBNU yang ikut dalam pertemuan itu setiba di Indonesia. Untuk pengurus akan kami panggil. Kami juga belum tahu mereka masih di Israel atau sudah balik di Indonesia. Beredar di media sosial sebuah foto yang menarasikan 5 orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Herzog, Ismail Fahmi, di akun X miliknya.
membagikan tangkapan layar sebuah foto yang tampak menunjukkan pertemuan antara Presiden Israel dengan sejumlah peserta. Tangkapan layar yang dibagikan Ismail merupakan postingan foto yang dibagikan @zenma'arif di akun Instagramnya. Judul foto itu tertuliskan, berbincang langsung dengan Presiden Israel. Ia bersama rombongan mengaku bertemu Presiden Israel di Istana Presiden Israel untuk membahas konflik Hamas Israel dan hubungan Indonesia. Alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan terkait konflik antara Hamas Israel dan relasi Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Tempo mencoba melihat akun Instagram milik Jan Ma'arif, namun akun Jan Ma'arif dikunci. Tempo juga sudah meminta keterangan Jan Ma'arif melalui pesan di akun Instagram dan Facebooknya. Ia belum membalas hingga berita ini turunkan. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan PBNU, Israel, Palestina, dan Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah sebuah kunjungan biasa dan akan memberikan solusi, atau malah sebaliknya akan memunculkan sesuatu yang menjadikan hubungan antara Indonesia, Palestina menjadi renggang, atau bahkan PBNU menjadi semacam ada yang menungganginya? Dan apakah memang mereka tidak paham geopolitik, atau bahkan mereka itu adalah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Menurut analisis saya, pertama, sebelum kita memberikan sebuah analisa, kita masih ingat bahwa pada waktu Presiden Gus Dur dahulu atau sebelum menjadi presiden, komunikasi dengan Israel sangat dekat. Jadi sebetulnya antara atau relasi antara Nahdlatul Ulama, apakah secara terstruktur atau tidak struktur, tapi semenjak Gus Dur adalah relasinya sangat baik antara NU, mungkin struktural atau kultural mungkin bisa dipahami, mungkin kalian bisa menjelaskan. Dengan Israel pada waktu itu sangat dekat, dan Gus Dur berkomunikasi yang baik. Kalau pada waktu itu adalah bagaimana memberikan solusi terkait dengan problem-problem dunia. Ketika Israel masih belum ada titik temu dengan Palestina, dan sebagian banyak orang memberikan kecaman terhadap hal itu, tetapi Gus Dur berani. Tapi pada kesempatan ini itu berbeda. Mereka datang ke sana pada suasana PBNU, Pak Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, itu melakukan diplomasi dengan Palestina, bagaimana menyelesaikan tentang konflik yang ada di Timur Tengah antara Israel, Palestina, dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat dari suasana ini, kelihatannya orang-orang yang ada, baik PBNU secara struktural ataupun orang yang datang ke sana, itu sebetulnya mencari solusi. Hanya ada problem, yaitu tidak ada komunikasi sebelum mereka berangkat, sehingga ada banyak, taruhlah, pemikiran atau hipotesa, ini A, ini B, ini C, sehingga pikiran-pikiran itu liar. Tetapi kalau boleh ditarik kesimpulan bahwa mereka adalah ingin berkomunikasi, toh juga ingin mencarikan solusi. Tetapi di sisi yang lain, masalahnya adalah struktur PBNU ini masih juga ingin mencari solusi. Nah, hal ini yang belum ada titik temu yang bisa menjelaskan adalah kedatangan mereka ketika di Indonesia. Apakah sinergi atau tidak dengan PBNU secara terstruktur. Kemudian yang kedua, ketika mereka diberi label bahwa tidak paham geopolitik ataupun memalukan, mungkin di satu sisi iya, tetapi di sisi yang lain, mereka berusaha mencari solusi terkait dengan konflik yang ada antara Hamas dan Israel.
antara Palestina dengan Israel, hubungan Indonesia-Israel, Indonesia-Palestina. Jadi kalau disalahkan, kemungkinan besar mereka tidak mau dikatakan salah. Tapi kalau mereka dikatakan akan mencarikan solusi, mereka sangat bangga. Hanya masalahnya adalah tanpa ada sebuah perintah dari struktur PBNU, dari NKRI, maka itu menjadi masalah ketika mereka berjalan sendiri. Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan seandainya ada niatan baik, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada kaitannya dengan PBNU secara formal, terstruktur, ataupun dengan negara, sehingga apa yang mereka lakukan belum diketahui. What's behind the communication? Apa di balik komunikasi antara 5 orang Nahdliyin dengan Presiden Ishak? Itu yang menjadi masalah. Sehingga memunculkan banyak prediksi atau kemungkinan pikiran negatif terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, ini adalah solusinya, bahwa berkomunikasi diplomatis itu penting. Tetapi diplomasi itu adalah perlu mendapatkan modal perintah dari siapa yang sebelumnya. Apakah negara Indonesia, apakah PBNU, atau lembaga yang lain. Berniat baik itu tidak cukup sebelum niat baik itu diketahui oleh orang lain. Karena niat baik bisa kemudian berubah menjadi niat jelek. Ketika pada titik tertentu tidak ada titik temu, kemudian mereka mengambil jalan pintas. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang muncul dialektika sesama anak bangsa, dan Ketua PBNU sangat marah dengan 5 Nahdliyin ke Israel ini. Kalau menurut saya, kemarahan itu normal karena mereka yang dalam struktur itu merasa ada sesuatu yang tidak terkomunikasikan. Sehingga boleh dong secara kelembagaan mempunyai pikiran negatif atau mempunyai persepsi negatif terhadap mereka yang datang ke Israel. Bolehkah misalkan pikirannya, oh ini ada hidden agenda misalkan, oh ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, oh ini supaya dianggap menjadi pahlawan, oh ini, boleh dong pikiran-pikiran seperti itu, selama tidak ada komunikasi sebelumnya antara mereka 5 saudara ini dengan PBNU, ataupun bahkan belum mendapat semacam perintah dari Indonesia, apakah Kementerian Luar Negeri atau kelembagaan yang lain. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua cinta damai. Keberadaan Israel dan Palestina memang sebuah konflik yang sangat panjang. Orang yang baru datang kemudian, yang mereka baru masuk dalam pusaran konflik, padahal Indonesia sebagai negara mulai dahulu sudah berusaha untuk mencarikan solusi. PBNU juga begitu. Maka komunikasi itu penting supaya tidak ada kesalahpahaman. Jangan sampai tuduhan-tuduhan, atau bahasanya kalau tidak mau dikatakan tuduhan, dia persepsi negatif terhadap mereka yang datang ke Presiden Israel, itu kemudian langsung mereka tolak. Karena ya mereka tidak memberikan informasi awal. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Israel menjadi sebuah problem dunia, bahkan mayoritas masyarakat muslim yang ada di Indonesia sangat tidak respect terhadap Israel, apalagi
pada suasana dengan Palestina selalu menghajar dan tidak ada tema damai. Yang dilawan adalah arogansi, yang dilawan adalah kesemena-menaan Israel. Semua cinta damai, sehingga semoga 5 Nahdien tersebut bisa mengklarifikasi supaya tidak mendapatkan hajaran bertubi-tubi oleh semua pihak. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.